dalam pembahasan tafsir Al-Quran juz yang ke-29, terutama tafsir dari surah Al-Haqqah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-17 dari surah Al-Haqqah. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-18, Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang hari kiamat. Yawma idzin, pada hari itu, hari kiamat, tu'raduna, kalian akan dihadapkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu tu'raduna, kalian akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa, tidak ada yang tersembunyi, minkum, dari kalian, khafiyatun, sesuatu apapun. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sesuatu apapun. Ayat ini para jamaah sekalian, ada 4 tafsiran dari ulama tafsir. Ya. Ayat yang mengatakan ndek nara tersembunyi dari kalian apapun, tidak ada yang tersembunyi. Ini ada 4 tafsiran. Tafsiran yang pertama, yaitu tidak ada amalan kalian yang tersembunyi, semuanya dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan jangankan amalan anggota badan, amalan hati pun akan ditampakkan pada saat itu. Selaku udah hafal ayatnya dalam surah At-Tariq, Yauma tublas sarair, pada hari ketika as-sarair, semua rahasia tubla, ditampakkan. Rahasia hati. Di dunia terkadang kita bisa menyembunyikan niat kita, tetapi nanti di hadapan Allah semuanya ditampakkan. Dalam ayat yang lain yang insya Allah pelungguh juga sudah hafalkan, wahussila, na'am, wahussila ma fis sudur, dan ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Nah, ini dia tafsiran yang pertama. Tidak ada yang tersembunyi, maksudnya dari amal perbuatan kalian, semuanya ditampakkan oleh Allah, termasuk amalan hati. Tafsiran yang kedua, maksud daripada ayat ini adalah tidak ada seorang pun dari kalian hari itu bisa bersembunyi. Ya. Manusia ketika terjadi hari kiamat mengatakan ainal mafar, kemana tempat kita akan lari? Tidak ada. Lamun di dunia pengedar narkoba masih bisa sembunyi. Di dunia buronan gara-gara mencuri masih bisa sembunyi. Ya, bahkan layak tatkala ente SD, biasa SD suntik imunisasi, nyebuk di bawah meja masih bau. Ya. Ini di dunia masih bisa, tapi pada hari kiamat tidak ada yang tersembunyi, maksudnya kalian tidak akan ada yang bisa sembunyi. Subhanallah. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama, amal perbuatan kalian tidak ada yang sembunyi. Tafsiran yang kedua, kalian sendiri tidak ada yang bisa sembunyi. Beta tagin nyebut jemaah sekalian, sedangkan padang mahsyar itu rata. Kata Nabi SAW, laisa fihi ma'lamun li ahadin, dek nara gunung, dek nara rendah, rata. Beta tagin nyebut ini. Tafsiran yang ketiga, la yakhfal mu'minu minal kafir, pada hari tersebut jelas semuanya. Siapa yang beriman jelas,
Siapa yang kafir jelas. Walal barru minal fajir, siapa yang saleh jelas, siapa yang jahat jelas. Dia narak samar. Lamun li dunia luwe pencitraan. Dia dengan oke? Iya. Li julun dengan saleh marak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lagu pas sendirian marak Abu Jahal. Ini dunia ini jamaah sekalian. Ketika kita keluar, Masya Allah, orang tertipu. Tetapi di saat sendirian jelas siapa dirinya. Lagu li jelu kiamat, semuanya jelas. Yang mukmin jelas, yang kafir jelas. Al-bar, yang baik, yang saleh jelas. Al-fajir, yang jahat jelas. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, la tastatiru minkum auratun. Semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi, maksudnya aurat kalian. Karena semua kita dibangkitkan berpakaian atau telanjang? Telanjang. Semuanya tampak. Ini dia 4 tafsiran. Mana dia dari 4 tafsiran ini yang benar? Selapukna jemaah sekalian. Karena ingat, sering kita ingatkan, perbedaan dalam tafsir Al-Quran itu sifatnya tanawwu', perbedaan yang sifatnya variasi, saling melengkapi. Ya. Jadi apa tafsiran si pertama? Tidak ada yang tersembunyi, maksudnya amal perbuatan. Tafsiran si kedua, tidak ada yang tersembunyi, maksudnya kita. Ya, nggak ada yang bisa sembunyi. Tafsiran yang ketiga, tidak ada yang samar, maksudnya jelas, mbesi beriman, mbesi kafir, mbesi soleh, mbesi jahat. Dan yang keempat, tidak ada yang tersembunyi, maksudnya aurat kita semuanya tampak karena kita dibangkitkan telanjang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan 2 golongan manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma, maka adapun, man, siapa saja, adapun man, siapa saja, utia, diberikan, kitabahu, kitabnya, maksudnya catatan amalnya. Siapa saja yang diberikan catatan amalnya, biyaminihi, pakai tangan kanannya, fayaqul, maka dia akan mengatakan tatkala nerima catatan amalnya itu dengan tangan kanan, tandanya bahagia atau celaka ini? Bahagia. Fayaqul, dia pun mengatakan, ha umu, ambil catatan saya. Iqra'u, baca kitabiyah, catatan saya ini. Subhanallah. Karena isinya bagus semua jamaah sekalian. Bahkan dia bukan hanya berbahagia, tetapi berbangga. Bahkan si angkun berbangganya sampai dia ingin pamer. Tatkala nerima catatan pakai tangan kanan, apa kata? Oke, baca. Ya, dan ini sering kita contohkan seperti anak yang nerima rapot. Kalau catatan rapotnya itu 10, matematika 10, bahasa Inggris 10, ya. Semuanya 10, apa kata dia? Milih dan kita rapot yang ke. Sombong gati dia. Ya. Bahkan tidak ada orang bicara rapot, dia bicara rapot. Ya. Dia ingin pamer. Kalau itu catatan dunia, bagaimana catatan akhirat? Subhanallah. Ha'umu, ambil. Kata-kata ha'umu ini punya beberapa makna. Di antara maknanya, ta'alau, kesini, ayo, kumpul. Iqra'u kitabiyah, baca kitab saya. Daripada rame-rame baca dia. Taib. Makna yang kedua, ha'umu, ambil. Ayo, ambil. Ida milik catatan saya, ambil. Mau ambil, baca terus. Pamer dia. Kalau catatannya bagus. Subhanallah. Baik. Kenapa dia bisa dapat catatan yang bagus seperti ini? Kenapa? Ayat selanjutnya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni, sesungguhnya aku.
Zanantu, sejak di dunia sudah yakin. Ya. Sesungguhnya aku zanantu, dari dulu sudah yakin. Anni, bahwasanya aku mulakin, akan berjumpa hisabiah, dengan kondisi hisab seperti ini. Sejak dunia aku sudah yakin akan ada hari hisab seperti ini. Makanya dia persiapan. Dia persiapan. Ya. Pada anak ujian, jemaah sekalian, apa yang paling ditakutkan oleh anak sekolah tatkala ujian? Apa yang paling ditakutkan? Tatkala ujian? Ujian dadakan. Itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Nggak ada persiapan. Dek mana ada persiapan, tiba-tiba guru mengatakan, hari ini ujian anak-anak. Selapu ngomeh. Kenapa? Nggak ada persiapan. Tetapi kalau sudah dikasih tahu 1 bulan sebelumnya, nanti tanggal sekian ujian, persiapan. Dapat nilai 10, apa kata dia? Dia hanya sudah persiapan dari dulu. Itu yang diucapkan oleh orang yang menerima catatan pakai tangan kanan. Inni, sesungguhnya aku, zonantu, dari dunia sudah yakin. Anni, bahwasanya aku mulakin, pasti berjumpa hisabiah, dengan hisab ini, pasti. Makanya persiapan. Ya. Makanya mereka persiapan. Oleh karena itu jamaah sekalian, iman kepada hari kiamat ini penting sekali. Lamun kita beriman lek jeluk kiamat, ya susah kita akan persiapan. Nganggap diri hidup di dunia bertahun-tahun, nganggap diri hidup di dunia kekal, maka dia tidak akan persiapan. Nah, ini dia sebabnya kenapa hasil catatannya bagus, persiapan. Ya. Nah, karena hasil catatannya bagus, akibat persiapan, apa yang dia dapatkan? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa, maka dia, orang ini, fi 'ishatin, berada di dalam kehidupan radiyah, yang diridhoi, kehidupan yang disukai. Mbe tahu kehidupan yang diridhoi dan disukai? Lanjutan ayatnya, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga 'aliyah yang tinggi. Kehidupan yang diridhoi, yang disukai. Apa maksudnya diridhoi? La makruha fihi, kata Imam Qurtubi. Tidak ada sesuatu yang tidak disukai di dalam surga. Selapuknya disukai. Lamun dunia jamaah sekalian, nangumbe-ngumbe bahagia hidup dah, wah ada sedih. Arak dengan dek nawah nangis ke? Lere doang, berarti jogang. Nangumbe-ngumbe bahagia kita, bagaimanapun bahagianya kita, sempat saja kita pernah sedih, susah. Di dunia bagaimanapun sehatnya tubuh kita, pernah kita sakit. Di dunia bagaimanapun gagahnya kita pas muda, pas bajang, nanti kalau sudah umur 50 tahun, dia tersemal kita muka entah, duit keriput. Ini dunia jemaah sekalian, dunia. Bagaimanapun banyak harta orang di dunia, masih ada saja sebab yang membuat dia bangkrut dan seterusnya. Lamun lek surga, fi 'ishatin radiyah, kehidupan yang diridhai. Pelungguh perhatikan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW tentang penduduk surga? Ya'ishun, penduduk surga tetap hidup, fala yamutuna abada, selama-lamanya mereka tidak akan mati di dalamnya. Tetap hidup, tidak akan mati. Yang kedua, wa yasihun, tetap sehat, fala yamraduna abada, selama-lamanya tidak akan sakit di dalam surga. Yang ketiga, wa yan'amun, tetap nikmat, tetap bahagia, fala yarawna bu'san abada, selama-lamanya mereka tidak akan sedih sedikit pun. Yang keempat, wa yashibun, tetap bajang, tetap muda, fala yahramuna abada, selama-lamanya mereka tidak akan tua. Ini kehidupan yang diridhoi ini. Ya. Namun di dunia dek narak kehidupan yang seperti ini. Dek narak dengan sehat dari lahir sampai nggak ada. Pasti wah doang kita sakit. Ya. Mohon maaf, dokter ini ke sakit dokter. Ini sakit dokter.
Ya. Bahkan lebih daripada itu meninggal dunia. Ya. Ada sebagian dengan kadang bengak, kan ini sakit Pak Dokter katanya. La ilaha illallah. Dia kirain kalau sudah jadi dokter pasti sehat. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Bahkan dengan kaya, orang sugih. Ada ke dengan sugih berotang? Ada dengan sugih berotang. Ada orang kaya punya hutang. Bisa jadi pinjaman hutangnya lebih besar dari orang miskin. Bisa jadi. Ya. Orang miskin berhutang, palingan dia berhutang 50.000 untuk mangan. Dengan sugih 500 juta untuk bisnis. Ini dunia, jamaah sekalian, dunia. Adapun surga, hidup tidak akan mati selama-lamanya. Sehat tidak akan sakit selama-lamanya. Bahagia tidak akan sedih selama-lamanya. Muda, bajang tidak akan tua selama-lamanya. Fi 'ishatin radiyah. Ya, subhanallah. Dalam kehidupan yang diridhai. Di mana kita bisa dapatkan kehidupan itu? Fi jannatin, di dalam surga 'aliyah yang tinggi. Baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang menerima catatan amal bagi teman-teman. Amin. Bagaimana surga ini jamaah sekalian? Di antara kenikmatan surga, kutufuha daniyah. Kutufuha, buah-buahan di dalam surga. Daniyatun, sangat dekat buah-buahan. Buah-buahan di dalam surga itu dekat. Di antara tafsiran ulama, apa maksudnya buah-buahan di dalam surga itu dekat? Inna irtifa'al ashjari fil jannati miqdaru mi'ati am. Kata Imam Qurtubi. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Tinggi pepohonan di surga itu, tingginya itu perjalanan 100 tahun tingginya. Pohon apel ke pohon apa itu, tingginya itu tinggi karena surganya tinggi, pepohonan di dalamnya tinggi, bahkan miqdaru, ukuran mi'atu amin, 100 tahun perjalanan. Tetapi fa idza ishtaha waliyullah thamarataha, tetapi kalau penduduk surga ingin makan buahnya, tadanat minhu, maka turun dia pohon itu, turunang diri, turun dia hatta yatanawalaha, sehingga bisa dipetik begitu saja. Subhanallah. Kutufuha daniyah, dekat. Bahkan disebutkan oleh Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas. Apa kata Imam Mujahid? In qama ahadun irtafa'at lahu. Kalau penduduk surga sedang berdiri, ya, penduduk surga sedang berdiri, contoh misalkan pohon itu dia turun pohon itu, pohonnya yang turun ini, la ilaha illallah. Pohon itu dia turun, tetapi orang itu berdiri, otomatis lebih tinggi daripada pohon. Maka irtafa'at, pohonnya naik seukuran. Karena jemaah sekalian, lamunna tinggi awakta, tetapi pohonnya rendah, lumayan lelah kita ini. Ulah kita tokol lelah. Ya. Angkat tahu dake dengan si Mbau Subiano, Mbau Torong Aceh, orang yang memetik cabai, memetik tomat itu, yang ini mereka sakit. Kenapa? Karena ulah gini. Tinggian tubuh mereka ketimbang cabai, tinggian tubuh mereka ketimbang tomat, sehingga perlu membungkuk, sakit pinggang. Makanya kalau mereka berdiri, irtafa'at, naik dia pohon ini seukuran badan. Wa in jalasa, kalau dia duduk, tadallat alaihi, turun dia pohon ini seukuran duduk. Wa in ittaja'a, kalau dia tidur orang ini di atas ranjangnya, danat minhu, maka pohon itu turun lagi. Fa akala minha, sambil tinduk-tinduk metik. Kutufu hadaniyah. Subhanallah. Kita lihat dunia mele kita begawe pesta, butuh buah kelapa, perlu nyewa orang coba naik, ya bayar. Subhanallah jamaah sekalian, kutufu hadaniyah, buah-buahannya itu dekat. Baik. Selanjutnya
Luar biasa kini Pak Mas'ud surga ini. Luar biasa ya. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Surganya tinggi tetapi buah-buahannya daniyah dekat. Kemudian apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Yang luar biasa Allah katakan hani'an, dengan nikmat. Makan minum dengan nikmat. Karena ada orang makan minum tidak nikmat. Ada. Contohnya, ida mangan minum sambil mikirin utang. Ya. Kita makan minum sambil mikirin utang. Setiap kali bersuap teringat setoran motor ini. Dek nikmat mangan. Setiap kali bersuap, la ilaha illallah, setoran motor kadang sejelo ini. Ndara nikmat mangan sambil memikirkan hutang, memikirkan setoran motor, setoran listrik, setoran SPP anak dan seterusnya. Ndara nikmat mangan minum. Tapi penduduk surga Allah katakan kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian hani'an, dengan penuh nikmat. Subhanallah. Kenapa mereka bisa dapat semua ini? Ini balasan apa ini? Bima, dikarenakan apa? Semua ini kalian dapatkan bima, dikarenakan apa? Aslaftum, yang telah kalian lakukan minal a'mali salihah, dari amal salih, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu. Hari-hari apa yang telah lalu? Dunia. Hidup tadi dunia ini semenda, ara ita sim petang dasa tahun, ara si 50 tahun, ara 60 tahun, semenda hidup tadi dunia. Sebentar kita hidup di dunia, tetapi itu yang menentukan nasib kita di akhirat. Itu yang menentukan nasib kita di akhirat. Hidup yang sebentar ini jamaah sekalian, itu yang menentukan nasib kita di akhirat. Allah katakan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dikarenakan apa yang kalian lakukan pada hari-hari yang telah lewat. Ini sinentuang kondisi intalau li jelo kiamat. Makanya jemaah sekalian, silahkan. Hidup yang sebentar ini kesempatan kita untuk bercocok tanam. Laun li jelo kiamat tau panen. Ya. Bagus yang kita lakukan, insya Allah panennya bagus. Buruk yang kita tanam, panennya buruk. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Hifdzul Umur. Ya, kitab beliau nulis satu kitab judulnya Hifdzul Umur, menjaga umur, memanfaatkan umur. Karena umur si semenda ini dia yang menentukan nasib kita di akhirat. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Man la'iba bi umurihi, siapa yang main-main di dalam umurnya. Main-main di dalam umur si semenda ini. Dayya'a ayyama harthihi, berarti dia menyia-nyiakan kesempatan untuk bercocok tanam. Berarti dia menyia-nyiakan kesempatan untuk bertani. Wa man dayya'a ayyama harthihi, dan siapa yang menyia-nyiakan kesempatan bercocok tanam bertani, siapa yang menyia-nyiakannya, nadima yauma hasadihi, maka dia akan menyesal pada hari panen nanti. Dia akan nyesal. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Man la'iba bi umurihi, siapa yang main-main, berarti dia menyia-nyiakan kesempatan apa? Kesempatan bertanduran, bercocok tanam. Tanduran kita amal soleh. Dan siapa yang menyia-nyiakan kesempatan bercocok tanam ini, nadima yauma hasadih, dia pasti nyesal pada hari panen. Taib. Maka mari jemaah sekalian, kita manfaatkan usia yang pendek ini. Nah, ini dia golongan yang pertama yang menerima catatan pakai tangan apa? Kanan. Ya. Ya, persiapan, makanya mereka dapat seperti ini. Persiapan apa? Persiapan amal saleh, persiapan amal saleh. Ya. Perlu gue perhatikan di sini, Allah katakan mereka dapat semua itu karena amal perbuatan. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan
inilah balasan kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan kalian. Tidak ada satu ayat pun mengatakan bima kuntum ta'lamun, disebabkan ilmu kalian, tidak ada. Tapi disebabkan amalan kalian. Oleh karena itu sering tiang ingatkan, kita jamaah sunnah ini diantara keistimewaan kita, alhamdulillah, adalah kita rajin ngaji. Tidak kan, oke? Rajin ngaji. Bahkan sejelo kadang 3 kali kita ngaji. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi kita punya PR, apa itu? Amal. Dendek sekedar rajin ngaji tetapi tidak amal. Ya. Jangan. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, ilmu yang benar ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah, tidak tersisa illa fil qalil, kecuali pada sedikit orang. Ya. Ilmu yang benar Al-Quran dan hadis ndekna tersisa kecuali pada sedikit orang. Hanya sedikit orang. Dan yang sedikit yang memegang ilmu yang benar ini, yang sedikit tersebut, lebih sedikit lagi yang mengamalkannya, kata Imam Ghazali. Ya. Itawah sekedik singanti ilmu yang benar ini sedikit kita, tetapi yang lebih sedikit siapa? Yang mengamalkannya. Itu yang paling sedikit yang mengamalkannya, kata Imam Az-Zahabi. Ini PR kita jemaah sekalian. Ya. Bukan berarti yang mengatakan dendek dan rajin lalu tuntut ilmu rajin sudah, tetapi imbangi dengan apa? Amal saleh. Ya, amal saleh. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ar-Ruzbari rahimahullahu taala, kata beliau, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya nuntut ilmu, yuridul ilma, tetapi niatnya sekedar untuk ilmu. Ida sugul dari rumah, keluar dari rumah nuntut ilmu, tetapi niatnya sekedar ilmu. Apa maksudnya niat sekedar ilmu? Niat supaya ilmunya nambah, hanya itu niatnya. Lam yanfa'hu ilmuhu, ilmunya tidak akan bermanfaat. Tetapi barang siapa yang keluar dari rumahnya yuridul amal, niatnya adalah amal. Saya nuntut ilmu untuk saya amalkan, nafa'ahu qalilul ilmi, meskipun sedikit ilmunya akan bermanfaat. Meskipun sedikit ilmunya akan bermanfaat. Lagu lamun niatnya sekedar nenau, pas ada orang yang ngasih nasihat, teduh be, ya, tiang lebih nau ketimbang ida. Ndak manfaatnya ilmu yang seperti ini. Ilmu bukan koleksi, tetapi ilmu itu diamalkan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi, menukilkan ucapan sebagian salaf. Beliau mengatakan, laulal amal, kalau bukan karena amal, lam yutlab al-ilmu, ilmu ini tidak akan dituntut. Allah tidak akan memerintahkan kita nuntut ilmu kalau bukan untuk amal. Yarhamukallah. Ya. Taib, jadi ini PR kita jemaah sekalian. Bagus tarajan nuntut ilmu, lagu tarajan adalah apa? Amal. Seke entau dah pirada malang? Pirada malang? Seke so enda dendek terombok jadi 2. Seke ilmu dah lagu 2 amal dah bebidah jadi ini. Nah, bidah jadi. 10 tahu dah lagu seke ngamal dah kurang ini. Mana yang betul? 1 yang ditahu, 1 amalnya. 2 yang ditahu, 2 amalnya. Pas jadinya dia. Baik. Sekarang kita lihat golongan yang kedua. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَأَمَّا, dan adapun, man, siapa saja. Kata-kata man dalam bahasa Arab itu tufidul umum, memberikan makna umum, say. Baik dia anak ustadz, baik dia itu anak seorang tokoh, atau siapapun, siapa saja. Dia mau kaya, dia mau pejabat, dia mau rakyat, dia mau miskin, siapa saja. Man uta kitabahu bishimalih, kalau dia diberikan catatannya pakai tangan kiri. Celaka tuh bahagia? Celaka. Say. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, siapa saja, man, siapa saja diberikan catatan amal pakai tangan kanan, bahagia. Meskipun anak amak kangkung. Kalau dia nerima pakai tangan kanan, insya Allah bahagia. Meskipun anak amak kangkung.
Tetapi kalau dia nerima catatan pakai tangan kiri, meskipun pamannya Nabi Muhammad SAW Abu Lahab, celaka. Siapa saja. Ini dia fungsi atau makna man. Karena ada sebagian dengan terkadang membanggakan garis keturunan. Ya, lamun tiang ini, keturunan itu. Bangga dia. Man siapa saja. Siapa saja. Utia diberikan kitabahu catatan amalnya bisimalihi pakai tangan kirinya. Fayaqul dia pasti akan mengatakan, ya laitani, aduhai, lam uta, seandainya aku tidak pernah diberikan kitabiah catatanku ini. Berharap dia tidak nerima catatan. Kenapa? Ya merah doang isinya. Ya, sering kita contohkan marak kanak si mayat rapot no. Kalau rapotnya itu semuanya merah, matematika telu. Bahasa Inggris 2,3. Dia nawahnya di telu ini. Fisika 1,3. Telu. Apa kata dia? Lebih bagus ndek ulah arak rapot katanya. Nyakitin hati rapot ini katanya. Lebih baik tidak usah dibagikan rapot kalau seperti ini. Kenapa? Betelu-telu doang. Lebih baik tidak usah diberikan rapot. Seperti itu mereka nanti. Seperti itu kita, wal'iyadu billah, kalau nerima catatan pakai tangan kiri. Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai seandainya aku tidak pernah diberikan catatanku ini. Lebih baik tidak ngelihat. Ya. Nyakitin hati. Subhanallah. Nas'alullah assalamu ala afiyah. Walam adri ma hisabiyah. Jadi dia mengatakan lebih baik saya tidak nerima catatan amal. Walam adri, supaya saya tidak perlu tahu ma hisabiyah, apa hisab saya. Lebih baik saya tidak tahu apa hisab saya. Ya. Baik. Arak dengan madaita misalkan tatkala sekolah, Masya Allah ranking 2 ida ya. Masya Allah tentu ranking 2 dari bawah katanya. Apa kata kita sama orang tersebut? Nah, may angan da madaita kah? Lebih baik jangan kasih tahu saya ya. Ranking 2 dari bawah, kemudian muridnya 60 dengan, berarti ranking 58 59. Lebih baik tidak usah saya tahu. Walam adri ma hisabiyah. Subhanallah. Pada saat itu mulai penyesalan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha, aduhai, kanatil qadiyah, seandainya kematian al-qadiyah, penutup segalanya, akhir segalanya. Maka diingatkan oleh para ulama, jangan ikut-ikutan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang non-muslim. Apa kata orang non-muslim lamun arak dengan meninggal dunia? Ayo kita hantarkan dia ke peristirahatan terakhir. Ndekna terakhir ini. Awal ini, kematian itu awal. Posko pertama menuju akhirat adalah kubur. Hadisnya jelas, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Utsman bin Affan. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ini posko pertama menuju akhirat. Posko pertama, awal manazilil akhirah. Ndekna akhir. Sebagian kata Syekh Ibnu Utsaimin ikut-ikutan. Sebagian kaum muslimin mengatakan, ayo kita hantarkan saudara kita ke peristirahatan terakhir. Ya. Bukan. Justru ini yang diharapkan oleh orang kafir. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai seandainya kematian itu al-qadiyah, akhir segalanya, penutup segalanya. Harapan atau kejadian ini? Sekedar harapan. Berharap kematian sebagai akhir, tetapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita jemaah sekalian, "Lau annal mauta, lau anna idza mitna turikna."
Seandainya kalau kita mati selesai sampai di sana, seandainya selesai sampai di sana, lakanal mautu rahata kulli hayyin, niscaya kematian akan menjadi istirahat kita. Kalau seandainya kita mati selesai sampai di sana, maka kematian ini akan menjadi istirahat kita. Wah, lelah lalu kita hidup di dunia duit masalah. Ya. Maka kematian akan menjadi istirahat kita. Walakinna idza mitna bu'itsna, tetapi masalahnya kalau kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu an kulli syai'in, setelah itu kita akan ditanya tentang segalanya. Itu masalahnya. Ya. Baik. Kemudian penyesalan berikutnya, ma agna anni maliyah. Ma agna, ma tidak, agna bermanfaat, anni untukku. Ma agna anni tidak bermanfaat untukku, maliyah hartaku. Ya subhanallah. Harta yang dikumpulkan di dunia bahkan sampai meninggalkan ibadah tidak ada manfaatnya. Ada dengan di solat gara-gara meta harta, duit. Ada dengan jual akidah gara-gara harta, duit. Ma agna anni maliyah, ini penyesalan nanti. Tidak bermanfaat untukku, hartaku. Subhanallah. Jemaah sekalian, sejak kapan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kapan kita akan tahu ternyata harta, sejak kapan kita tahu harta ini tidak bermanfaat? Sejak kapan? Sejak kapan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika sakratul maut datang. Ketika sakratul maut datang, saat itu jelas ternyata harta ini bagaimanapun banyak mendarat manfaatnya. Ya. Arak kepengda misalkan 10 triliun datang sakratul maut, bisa kita beli 1 tahun tambahan umur? Ya Allah, saya punya 10 triliun, saya mau beli 1 tahun tambahan, bisa? Jangankan 1 tahun, 1 jam tidak bisa. Tidak ada manfaatnya. Sejak saat itu sudah terlihat tidak ada manfaatnya. Apalagi laun di jelo kiamat. Apalagi nanti. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, nyesel, kita akan nyesel kalau seandainya ibadah sampai ditinggalkan hanya gara-gara harta ini. Terkadang di dunia pun kita tidak bisa merasakannya. Makanya banyak ulama mengatakan, kam min jami'in lil mali la yadhuquhu. Betapa banyak orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak bisa mencicipinya. Ya, pernah yang sampaikan dulu pernah kita sholat jenazah. Ya. Ada seseorang, beliau merantau. Beliau ini merantau. Ya. Kemudian ngirim kepeng, ngirim uang. Mudah-mudahan beliau di tempat rantauan berbuat baik. Ya. Tapi tiang ingin menyampaikan kepada pelungguh bahwasanya terkadang kita ngumpulan tetapi tidak bisa merasakan. Terkadang beliau ini merantau, jamaah kita merantau, terus ngirim uang, kemudian uang hasil kiriman digunakan untuk membangun rumah, bangun rumah. Baik. Kemudian setelah itu beliau pulang. Di saat beliau pulang, kemudian rumah itu pun diselesaikan, jadi selesai. Pas hari dia jadi, beliau meninggal dunia. Belum sempat beliau tempati rumah itu. Subhanallah. Cari sampai selesai bangunan rumah ini. Pas selesai, saat itu beliau meninggal dunia. Dikasih tahu oleh jamaah di sana. Apa kata para jamaah di sana? Ustaz, dia mau ngidap ya balik barunya dengan ya. Jadi luwe itu jemaah sekalian ngumpulang tetapi tidak dapat merasakan. Banyak. Ya, oleh karena itu rugi. Kalau hidup kita hanya untuk dunia, rugi. Ya. Baik. Ma agna anni maliyah. Tidak bermanfaat untukku hartaku. Penyesalan yang ketiga, halaka anni sultaniyah. Halaka, telah hilang. Anni, dariku, sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku. Jabatan yang dulu di dunia dibangga-banggakan, sampai melakukan hal yang haram untuk dapat jabatan, ternyata pada hari kiamat halaka anni sultaniyah, itu termasuk yang disesali. Hilang kekuasaanku ini, hilang.
Saya lebih berkuasa daripada Fir'aun. Dia nara. Allah takdirkan Fir'aun ini berkuasa luar biasa. Namrud luar biasa. Lembi tahu le jelo kiamat. Neraka. Hilang semuanya. Baik. Tatkala dia sedang nyesel seperti itu, jamaah sekalian. Tatkala sedang nyesel seperti itu, apa firman Allah kepada para malaikat? Lamun ita li dunia lamun harap dengan salah, terus ngaku salah li julunta, asik itu. Tahu dar nasi apa maksud? Ya, kasihan. Priak. Betul dia salah kepada kita, lagu yang ngaku. Yang ngaku. Ya sudah maafang deh. Lagu laun li jelu kiamat. Tatkala dia nyesel seperti ini, apa kata Allah? Khudhuhu fagulluh. Khudhuh, wahai para malaikat, khudhuh. Pegang dia. Pegang dia. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika turun ayat ini, ketika Allah mengatakan pegang dia, yabtadiruhu mi'atu alfi malakin, maka 100.000 malaikat berebut untuk memegang dia. 100.000 malaikat berebut memegang dia. Ya. Yabtadiruhu mi'atu alfi malakin, 100.000 malaikat yabtadiruhu berebut memegang dia. Khudhuh, pegang dia. Ya, enti dia. Dipegang untuk dia apa? Dipegang untuk dielus-elus? La, fagulluh, kemudian rantai dia. Gulluh itu jamaah sekalian, ya, aglal rantai. Gulluh itu kata ulama tafsir, dirantai tangannya itu di lehernya. Pira ribu malaikat? 100.000 malaikat. Ketika dia sedang nyesel, dikirain dia akan dapat ampunan Allah. La. Khudhuhu, pegang dia. Fagulluh, kemudian rantai dia. Sampai di sana sekedar dirantai, lanjutkan ayatnya. Tsummal jahima salluh. Tsumma, kemudian al-jahima, ke dalam neraka jahim, salluh, masukkan dia. Tidak ada artinya nyesel akhirat. Namun damile nyesel di dunia. Dendek nunggu nyesel di akhirat, tidak ada artinya. Tsummal jahim. Karena Allah sudah kasih kesempatan. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lagi memberikan uzur. Allah tidak akan lagi memberikan uzur kepada seseorang ajjalahu sittina sanatan. Allah kasih dia umur 60 tahun tetapi tidak berubah-ubah. Enggak ada lagi alasan pada hari kiamat. Ya. Ada itu umur 60 tahun nikah. Bukan berarti sindik man, berarti kita masih ada alasan ini katanya. Ndi, tapi maksudnya kalau sudah sampai umur 60 tahun belum juga mau berubah, masih berbuat syirik, masih melanggar sunnah Rasul alaihissalam, masih berbuat maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan alasan lagi. Tidak berikan alasan lagi. Wah, cukup sudah, cukup. Tsummal jahim, kemudian ke dalam neraka jahim, salluh, masukkan dia. Tsumma fi silsilatin, yang lanjutkan sedikit saja. Dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Tsumma, kemudian fi silsilatin, di rantai, kemudian silsilah, di dalam rantai, dhar'uha, yang panjangnya, sab'un, 70, dhira'an, 70 hasta, fasluquh, lilit dia pakai rantai itu. Berapa panjangnya? 70 hasta. Simbe ngarana hasta? Dari ujung sini sampai di sini. Pertanyaan, hasta siapa yang jadi ukuran? Hastan Pak Mas'ud atau Pak Dokter? Hasta siapa? Abdullah bin Abbas mengatakan, sab'una dhira'an bidhira'il malak. Hastanya malaikat. Masih antum ingat hadis tentang malaikat yang memikul aras? Jarak antara telinganya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Jarak antara telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. 700 tahun dari sini sampai sini. Bagaimana hastanya? Bagaimana hastanya? 70 hasta, hastan sai malaikat. Dena hastan daida. Hasta malaikat. Subhanallah. Karena ada kemarin
kita ngisi kajian ada doang jamaah nih terkadang. Lamun 70 hasta kondak Ustaz katanya. Tahu darang kondak? Pendek katanya. La ilaha illallah kan may angan darukan. Hastan malaikat. Hasta malaikat. Subhanallah. Kemudian silsilah rantai. Rantai itu ada buletan-buletan lingkarannya. Kan gini dia. Matnya. Rantai itu kan saling gini dia. Ada buletan-buletannya itu rantai. Rantai itu panjangnya 70 hasta. Hastan sai malaikat. Bagaimana besar buletannya itu? Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, "Inna halqatan minas silsilati allati qala Allah Ta'ala fiha dhar'uha 70 dhira'an. Inna halqatan minha mithlu jami'i hadidid dunya." Satu lingkaran rantai itu bagaimana besarnya? Kumpulkan semua besi di dunia itu besarnya. Mithlu seperti jami'i semua hadidi besi ad-dunya. Seperti semua besi di dunia. Dan kumpulan selaput besi di dunia. Di dunia ini semuanya, bukan di Indonesia. Semua besi di dunia kumpulkan jadi satu, itu baru satu lingkaran. Ya. Ndek ke macam-macam. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, ngombe cara tegir lari ini. Pantas manusia dalam surah Al-Qiyamah mengatakan ainal mafar, kemana kita akan lari? Faslukuh, lilit dia. Ya, lilit dia pakai itu. Akan kamat dengan Unek Naisha nih. Allah musta'an. Taib, tambahkan sedikit saja ya supaya selesai tentang ini. Faslukuh, lilit dia. Allah katakan ayat selanjutnya, ada tidak yang bisa menolong dia pada saat itu? Jawabannya jelas. Allah katakan, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Falaisa, maka tidak ada. Tidak ada. Lahu, baginya. Al-yawma, pada hari itu, atau pada hari ini, yaitu hari kiamat. Hahuna, di sini, di hari kiamat. Hamim, seorang teman pun tidak ada. Ya. Terkadang di dunia rame-rame melakukan maksiat. Pada hari itu tidak ada lagi teman. Tidak ada lagi teman yang bisa menolong. Allah yarham Syekh Husni rahimahullahu ta'ala. Beliau sering mengatakan, mumpung pada masih hidup di dunia, mumpung masih luwe kancan ta beribadah, lagu laun lamun wahta ketama kubur ja, sendirian kita mempertanggungjawabkan amal dari dalam kubur, sendirian kita bertanggung jawab dari dalam kubur. Di dunia ini mumpung masih banyak teman kita untuk melakukan tauhid, maka bertauhidlah. Ya, karena sebagian orang punya alasan, Ustaz, berat yang mengamalkan tauhid ini, kena ompok-ompok tiang masih luwe, duit. Cuman nek gubuk itu saja ompok-ompok pelunggu, kalau keluar banyak, angkat ada sugul nuntut ilmu. Dia ngerap le bali. Lamun le bali ompok-ompok, dah lamun dah sugul banyak sesama yang menjalankan tauhid ini. Cuman nggak mau keluar sehingga mengatakan ompok-ompok tiang, luwe. Taib. Makanya Allah yarham Syekh Husni mengatakan mumpung tak pada masih hidup di dunia ini, mumpung masih luwe kancanta. Nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur sendirian, dari masuk itu sendirian sudah. Ya, taib. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Tidak ada baginya pada hari ini di sini, kata Allah, hamim, teman, tidak ada. Hamim itu bukan sekedar teman, hamim itu sahabat akrab, si santer akrab, hamim namanya. Nggak ada lagi. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan untuk dia illa kecuali min, dari gislin. Tidak ada makanan bagi dia dalam neraka kecuali min gislin, dari gislin. Gislin, ulama tafsir beda-beda pendapatnya tentang makna gislin ini. Tetapi makna yang mencakup semuanya, gislin ini artinya cairan penduduk neraka. Itu jadi makanan cairan penduduk neraka. Apa cairan penduduk neraka? Sodid, nanahnya. Kemudian dima, darahnya. Muntahnya, cairannya. Gislin ini diambil dari kata gosala yagsilu. Apa arti gosala yagsilu? Mencuci.
Ketika pelungguh mencuci, ada tidak cairan sabun, cairan kotoran itu ada tidak? Banyak. Gislin, cairan penduduk neraka, cairan kotor itu makanan mereka. Makanya sebagian ulama mengartikannya sodid, nanah. Sebagian ulama menafsirkannya juruh, bekas luka. Yeah. Kemudian sebagian ulama mengatakan dima, darah. Sebagian ulama mengatakan koi, muntah. Selaput si mencair di dalam neraka karena mereka dipanggang, itu sudah gislin. Itu sudah gislin. Wala ta'amun illa min gislin, dan mereka tidak diberikan makan kecuali dari itu. Nasallallahu salam al-afiyah. La ya'kuluhu, makanan itu tidak akan mau dimakan illal khati'un, kecuali oleh para pendosa. Darat tadah. Namun di dunia ndik dah mele ngakan kue ini peta kue silain. Ndik dah mele kanduk dah siong, antum tahu siong? Ya. Cecenge ya. Nah, ndik dah mele kanduk cecenge peta pelecing. Bisa milih-milih, tetapi di dalam neraka la ya'kuluhu, itu tidak akan dimakan illal khati'un, kecuali oleh pendosa. Ndarak tadah. Ya, tiang ingat sekali kajian Allah yarham Syekh Husni dulu ketika membahas firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah. Dalam surah Al-Ghasyiyah itu min dhari itu apa ayatnya? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Apa kata Allah yarham? Ndik melengaken lapar. Ya. Ketika mereka tidak mau makan, lapar, akhirnya terpaksa makan. Minta minum, dikasih hamim, air yang sangat mendidih. Tidak minum, haus luar biasa. Minum, apa kata Allah dalam surah Muhammad, ketika mereka minum, faqatta'a am'a'ahum, langsung putus urat usus-usus mereka. Akan dari mainan neraka ini. Ya. Sebagaimana surga tidak ada penderitaan, neraka juga tidak ada kenikmatan, secuil pun tidak ada. Secuil pun tidak ada. Nah, ini dia para jemaah sekalian yang tiang hormati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari neraka ini. Dan Allah sebutkan sebabnya itu ada dua di sini. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan dua ayat ini, beliau mengatakan sebab mereka masuk neraka itu dua. Yang pertama tidak beriman, dan yang kedua tidak melakukan ihsan. Apa arti ihsan? Berbuat baik kepada sesama. Beriman kepada Allah tidak, berbuat ihsan kepada sesama manusia tidak. Makanya hablum minallah, hablun minan nas, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan sama manusia, jaga. Allah taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan, ya ada di luar tema. Saya cerai dengan istri dan saya merujuknya dalam masa iddah. Istri masih iddah. Lamun bahasan tiang edah. Tahu daran edah? Naam. Tetapi istri tidak mau dirujuk. Sehingga sekarang istri menikah dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya. Berdosa istri yang seperti ini. Istri kalau ditalak masih dua, talak satu atau talak dua dan masih dalam iddah, tidak ada hak untuk menolak untuk dirujuk. Tidak ada hak. Kenapa? Karena istri talak satu, talak dua masih iddah, masih disebut istri. Ya, masih disebut apa? Istri. Ya. Tetap dalam bahasa Al-Quran disebut zauj, yaitu istri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya dua. Syaratnya dua. Yang pertama talaknya itu talak satu atau talak dua. Syarat yang kedua apa? Masih iddahnya, maka dia disebut istri. Taib. Taib. Jadi nggak ada hak sebenarnya. Itu dia, makanya jamaah sekalian, jalankan coba adab agama ini, insya Allah mudah untuk merujuk. Apa adab agama? Kalau menceraikan istri talak satu atau talak dua, jangan keluarkan dia dari rumah. Ida si mama sugul. Biarkan dia istri dalam rumah itu sampai habis iddahnya kalau tidak mau dirujuk. Jadi diamkan dia dalam rumah supaya mudah dirujuk. Lagu lamun wahuli kepada bapaknya, pas antum mau rujuk, bapaknya ngangkat ladik. Apa Melinda? Itu kata, sulit payu. Ya, apa Melinda mau rujuk anak saya katanya? Ini parang ini. Kan susah. Makanya Allah katakan apa? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Padahal itu rumah suami, tapi Allah katakan rumah mereka. Supaya mereka menganggap saya lebih berhak untuk tinggal di sini. Selama masa iddah saya lebih berhak. Iddah si mama sugul. Tindok le pos ronda dingin. Akhirnya kembali. Rujuk sudah katanya. Kenapa? Dingin di luar. Dingin di luar. Makanya jalankan ajaran agama, indah dia. Indah dia. Cuman nih tadi pas ngucapin kata cerai, ule katanya. Pulang ke sana. Baru saja keluar kata cerai sudah ngusir. Baru 2 jam nyesel. Susah ini. Ya. Baik, cuman tetap sih yang salah ini adalah istri. Harusnya dia tidak boleh, tidak mau dirujuk, harus tetap mau dia dirujuk. Bagaimana sekarang kalau sudah selesai iddahnya kemudian dia nikah dengan laki-laki lain? Bedepeta sosi lain kah? Depeta sosi lain. Bendara jalan keluar sudah. Enggak ada jalan keluar karena dia sudah habis iddahnya, nikah sama laki-laki lain sudah sah jadi istri orang. Ya, selama dia nikahnya setelah selesai iddah. Bendara tadah sudah. Ya. Sabar ya.